Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini dan udah lama banget kita nggak upload video nih. Ya udah sekitar 2 bulanan lebih lah kita nggak upload video nih. Dan sekarang Sibuk. saya mau mengupdate pengetahuan saya pribadi dan juga mungkin buat teman-teman gitu ya tentang AMD nih dengan AMD Ryzen yang terbaru yaitu AMD Ryzen 9000 series. Ryzen 5 Nah, untuk itu saya udah mengundang narasumber kita yang sudah pasti ya di sini. Sampai bosen kayaknya udah berapa kali ya. yaitu Fadil dari channel Suka IT. Halo guys, gue Fadil. Penghuni tetap sebenarnya sih. Penghuni tetap. Penghuni tetap ya. Video ada mulu. Karena saya jarang main ke studio, jadi studionya lagi berdebu, jadi kita syuting di tempat lain. Kita syuting di ruang tamu, ya. Cuma agak-agak panas. Bekasi, maklum, Iya, ya, Bekasi. Mas Fadil. Gimana Dil, kabarnya Dil? Wah, baik dong. Lu sendiri gimana, Mas? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. ya. Sekarang sibuk kerja kantoran. Oh gitu ya, lebih enak ya. Lebih enak ya pendapatannya ya. Jadi jarang upload banget nih teman-teman. Saya pulang kantor langsung tidur gitu. Wih, sudah corporation sekali itu. Sudah budak corporate sekali Iya, ya. udah corporate sekali. Oke, nah sekarang gue mau nanya-nanya nih Dil tentang Ryzen 9000. Nih saya Boleh, benar boleh. nggak ngikutin banget nih Ryzen 9000 nih. Masa sih, kan kemarin datang acaranya. Datang tapi bingung. Bingung ya. Oke, Dil. Pertama ya, Ryzen 9000 nih. Line up-nya tuh ada apa aja? Ryzen 9000 kalau dibilang line up-nya sih sekarang tuh dia ada 5 ya. Ada Untuk 5. desktopnya ya. Desktop Desktop ya. ada 5. Jadi ada Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X, Ryzen 9 9900X, kemudian Ryzen 9 9950X. Oke. Dan yang terakhir yang paling baru banget nih rilis kayaknya 2 bulan atau sebulan terakhir, Ryzen 7 9800X 3D. X3D. Oke. Yang lagi digoreng harganya nih. Waduh, Gorengan. berarti ada 5 line up ya. 4 Iya, untuk sekarang. yang non 3D dan 1 yang 3D. 3D. Ryzen 3-nya belum ada. Kayak Ryzen 3 sudah officially out dead. ya? Sejak Ryzen 5000 sudah Iya, sudah tidak ada. Wih, udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Nah, Ryzen 9000 berarti core sama thread-nya masih sama? Masih sama kayak 5000, kayak sama aja kayak Sama dari aja ya? 3000, 5000, 7000, 9000 masih sama. Jadi yang Ryzen 5 9600 itu 6 core 12 thread. Yes. Ya, dan yang 9950X berarti yang 16 core 32 thread. 32 thread ya. Oke. Bedanya apa nih arsitekturnya dengan yang 7000? Ada peningkatan apa sih? Kalau dijelasin secara umum itu agak sulit karena emang di presentasi mereka tuh terlalu teknis. Terlalu teknis ya. Tapi sebenarnya sih AMD secara singkat bilang mereka tuh peningkatannya di bagian front end lah. Front end tuh kayak ya berubah banget semua cara si prosesor ini IPC-nya lah. Berarti Bentuk arsitekturnya berubah lah di dalam yang agak susah gitu. Cara kerjanya berubah total. Jadi diperbaiki sehingga dia punya IPC gain sekitar berapa ya? Kalau nggak salah gue lupa ingat 14 apa 15% gitu dibanding Zen 4. Klaimnya segitu. Oke, berarti Ryzen 7000 kan Zen 4 ya. Ryzen 9000 itu Zen 5. Zen 5. Ryzen 7000 itu berapa nanometer? 5 nanometer. TSMC yang sekarang 4. 4 nanometer 4 TSMC nanometer, juga. TSMC juga. TSMC juga. Gitu. Terus apa lagi bedanya? Bedanya lagi di paling kerasa banget, clock nggak begitu beda jauh, tapi yang paling kerasa ada di TDP. TDP. Iya, jadi AMD tuh ngeset semua Ryzen 9000 di 65 watt doang. 65 watt. Iya, dengan 65 watt ini kita bisa expect performanya itu nggak beda jauh sama si Ryzen 7000. Nah, Ryzen 7000 kan TDP-nya ada yang 95, ada yang 105, ada yang 65, macam-macam lah dengan lebih tinggi. Nah, tapi si Zen 5 ini dengan lebih rendah performanya bisa setara atau mungkin beberapa bisa lebih kencang di beberapa skenario gitu. Jadi yang ditekankan adalah efisiensinya sih sebenarnya. Bukan performance. Oke. Tuh. Nah, ini Ryzen 9000 nih 9950X misalkan. Itu cuma 65 watt aja. Yes. Jadi kalau kita jalanin Cinebench R23, R24 itu maksimum 65 watt doang. Iya, di limit di 65 watt. Tapi bisa dibuka TDP-nya lewat BIOS. Namanya gue lupa kayak CTDP 105 deh kalau nggak salah. Jadi dibuka gitu. Oh, berarti- Bisa PBO tetap jalan. Tapi bawaannya Bawaannya 65 defaultnya stoknya. 65. Jadi kalau misalkan mau di atas 65 harus di unlock. Ya di ke settingan BIOS dulu lah untuk Oke. Jadi membuka. mirip sebelah ya Intel ya. Yes. Ininya efisiensi. Cuman kalau gua lihat ya si Zen 5 ini agak lebih oke lah.
Next kita bahas Mobonya nih. Oke. Jadi selain CPU-nya, saya ketinggalan juga nih sama si Mobonya teman-teman ya. Mobonya nih dulu tuh kalau nggak salah X670 sama B600, ya, B650. E670, B650, B650 terus sama A620. A620. Nah, sekarang Mobonya udah ada apa aja? X870 Doang. Ya, upcoming. Tapi kalau di presentasinya AMD ada B850. Sorry, motor lewat. Ulang lagi. Jadi di presentasinya AMD itu ada X870, B850 sama B840. Oh, 840 ya? Iya, Itu ini masih B. masih B, tapi kita belum tahu B8 karena itu yang B series ini belum keluar. Oke. Yang baru keluar X870 doang. Jadi kita belum tahu nih nanti motherboardnya kayak apa. Nah, kalau dari X870 kita udah bisa bilang karena udah rilis kan. Tapi masih ada E-nya, non E-nya gitu? Masih ada di X870 doang tapi di B series sudah dihilangkan Tidak ada semua. ya. Nah, untuk X870 yang biasa dulu nih. Ada motor lewat. iklan dulu. Di ruang tamu soalnya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Ya, jadi di X870 yang biasa dulu nih. Nah, dia tuh menggantikan B650E. Oh, maksudnya gitu ya? Karena mungkin dulu B series di B650E itu kan harganya mepet banget ya sama seri X. Mahal tuh, 4 juta, 5 juta tuh. Jadi AMD mungkin berpikir, iya, AMD mungkin berpikir ya di harga segini udah dibikin X aja lah. Okay. Udah mahal juga ya kan? Yeah. Jadi si X870 ini adalah posisinya menggantikan B650E. Nah, jadi nanti di B850 itu nggak ada seri E-nya, B850 doang. Okay. Gitu. Nah, yang X870E baru banyak tuh upgrade-nya tuh dari jumlah PCIe LAN. Gue lupa sih teknisnya berapa, tapi lebih banyak. Dan di X800 series untuk yang biasa sama yang E, USB 4 jadi mandatory. Dulu juga udah sempat ada USB 4 di X670, tapi selected motherboard aja. Kalau mau nih, lu pasang USB 4-nya. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi di X870 wajib ada sama AMD, wajib ya di USB 4-nya. Oh, jadi brand apapun yang seri bawah sekalipun harus ada. Termurah sekalipun wajib ada USB 4 kalau dia mau pakai chipset X870 gitu. Terus untuk PCIe LAN untuk si SSD-nya sama GPU-nya udah Gen 5? Iya, lebih banyak. Nggak, di X870 masih mirip-mirip sih sama B650E. Jumlah PCIe LAN-nya dia nggak berubah banyak, sama nggak terlalu berubah juga sih yang X870 sama X670. Nah, yang X870E ini baru nambah banyak. Gen 5? Iya, jadi GPU-nya Gen 5, SSD-nya Gen 5-nya bisa 2 kalau nggak salah. Oh, bisa 2 ya? Jadi Gen 5-nya dapat 3 tuh, X16 1. Dulu nggak tahu yang di X670 ya, kalau nggak salah yang di Z790 itu, kalau udah SSD-nya Gen 5, GPU-nya nggak bisa Gen 5 ya? Kalau nggak salah ya? Kalau nggak salah ya. Nggak bisa dua-duanya Gen 5 ya? Betul. Lupa lagi, mohon maaf. Gue juga lupa dikit sebenarnya. Sekarang yang di AMD X870E, dua-duanya bisa Gen 5. Bisa Gen 5. Bahkan SSD-nya bisa 2 ya? Yes. Oke. Itu memang yang dijual kan jumlah PCIe LAN ya, karena chipset baru itu sih. Bisa dibilang Zen 4 ke Zen 5 kan secara TDP malah turun ya. Jadi kayak kalau berubah dari VRM atau mungkin desain motherboardnya ya nggak ada yang berubah banyak. Paling yang lebih dijual adalah PCIe LAN untuk menyambut ya nanti GPU next gen kan. Yang digadang-gadang jalannya di PCIe Gen 5. PCIe Gen 5 ya, mandatory ya. Iya, jadi mandatory tuh. Oke. Jadi karena ini udah lebih irit, jadi mungkin VRM-nya nggak jauh beda sama X670E ya, nggak jauh-jauh banget. Malah mungkin kalian kalau mau pakai motherboard B650 atau X670 pasang Zen 5 fine-fine aja. Oh, berarti Ryzen 9000 masih bisa ditaruh di X670E? Iya kan, masih ya? AM5. Oh, masih satu soket. Ya, sama-sama AM5 iya dong. Ya? Itu yang menjual di Ryzen adalah soketnya panjang. Tapi harus update BIOS? Iya, tentu. Jadi teman-teman yang punya B650, X670 itu harus update BIOS ya, supaya bisa pakai 9000 series. Betul. Jadi kayak zaman B450 zaman dulu ya. Wih, B350 juga bisa malah. Ya? Bisa tuh. Bisa ya. BX370 ya kan, kayak gitu-gitu lah. Oke. Terus Mobonya udah nih teman-teman ya. Sekarang kita mau bahas yang X3D. Nah, terakhir nih. Jadi terakhir itu saya nge-review Ryzen X3D itu 5800 X3D. Itu dulu heboh banget. Oh iya, itu memang one of a kind CPU yang memang unik banget sih. Nah, sekarang ini saya lihat-lihat sekilas itu IT. Sekilas Kang Randy nih. Nah, itu udah jauh mengungguli bahkan si 7800 X3D sekalipun ya. Iya,
Betul. Apalagi si pesaingnya. Betul. Gitu. Sudah lewat lah. Sudah, Sudah tidak ada lawan. Nah, berarti apa nih yang baru nih di 9800 X3D? Bedanya apa dengan yang generasi X3D sebelumnya nih, Dil? 98X 3D. Ya. Nah, jujur di sini gue memang belum ngetes CPU-nya, jadi mungkin bisa ngasih ya pendapat aja berdasarkan dari review-review orang atau baca website. Nah, kalau yang gue amati sih 98X 3D ini ngasih perbedaannya ada di clock speed-nya. Jadi yang 78X 3D kalau nggak salah tuh dia nggak nyampe 5 GHz ya, yang generasi sebelumnya. Nah, di 98X 3D ini dia bisa nyentuh 5,2. Which is itu cukup tinggi untuk sebuah X3D. Iya. Gitu. Karena dulu setahu gua ya, X3D itu kan dulu nge-reviewnya 5800 X3D. Nah, clock speed-nya itu di bawah 5800 X yang biasa. Betul. Nah, kalau yang ini dia justru dikencengin ya. Kencengin. Bedanya tapi ya? enggak sama 97X sebenarnya masih tinggi 97X sih. Oh, tetap lebih tinggi 97 X. Cuman ini dibandingkan generasi sebelumnya, dia clock-nya naiknya drastis banget. Oke. Gitu. Di generasi X3D ya. Di kita level ngomong di levelnya X3D ya. Ya. Itu yang bikin dia jadi cukup istimewa lah. Terus untuk apa namanya? 3D stacking-nya, 3D V-cache. Vertical cache. Ya. Itu berarti masih menggunakan teknologi apa tuh? Hybrid bond 3D. Iya, masih ya? sama. Yang dijelasin sama si bapak-bapak botak itu. Iya, kan? si Robert Hellock yang sekarang udah pindah ke Intel. Pindah ke Intel sekarang. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa namanya? Minum. Oh ya, 9800 X3D itu dan X3D yang lain itu karena sudah penuh tempatnya, jadi dia ditaruh cache-nya itu di atas ya, ditumpuk ya. Jadi stacking atau ditumpuk seperti itu. Nah, ini stackingnya ini menggunakan yang namanya teknologi hybrid bond 3D untuk interkoneksinya, jadi more density gitu. Dan ketika ditumpuk kan dia lebih jadi khawatirnya kan dia akan mentok ke IHS-nya ya kan? Nah, dia tuh ada teknologi namanya die thinning ya. Jadi diperkecil sehingga tingginya itu sama dengan yang biasa, betul. Yang biasa gitu. Itu masih seperti itu teknologinya ya? Masih, secara pondasi masih sama lah. Yang berubah adalah ya dipakai Zen 5, clock speed lebih tinggi, kayak gitu. Nah, teman-teman kalau masih belum mudeng gitu sama X3D, itu saya pernah bikin videonya ya. Kalian bisa cek di kanan atas, itu ada analoginya tentang beras. Wih, tonton itu videonya menarik banget guys. Bisa dicek lah ya, untuk teknologi X3D itu seperti apa gitu. Oh iya, sama V-cache-nya, si vertical cache-nya sekarang udah second gen katanya. Oh, sudah second gen? Iya, katanya udah second generation, jadi dibilang ya cache ini lebih cepat lah dibandingkan si Zen 4. Oke, cuma gue nggak tahu teknisnya dia lebih kenceng karena apa, bandwidth berapa, gue masih belum tahu karena kan gue belum review barangnya. 3D cache itu sebenarnya untuk menambah distribusi data jadi semakin lebih lancar, betul. Gitu kan? Nah, ini X3D ini akan berpengaruh itu kalau di game ya? Iya, untuk sangat berpengaruh untuk sekarang di game sih. Jadi dioptimalkan dengan karakteristik gaming. Karena karakteristik kita main game dalam hal CPU ya, dengan kita rendering, itu kan berbeda tuh. Nah, ini maunya X3D ini dioptimalkan untuk penggunaan game itu. Betul. Gitu. Dan paling kerasa memang X3D penggunaan di 1080p. Yes. Itu yang dijual kan. Jadi kalau kalian e-sport banget nih, suka main CS, suka main Valorant, wah X3D itu PUBG dong. Oh ya PUBG juga lah, PUBG itu gacor banget. Gacor banget ya. Tapi bukan berarti game kayak di resolusi itu kayak atau 4K itu nggak ada ngaruhnya. Beberapa mungkin ada, tapi paling benar-benar signifikan dia 1080p. Oke, sekarang kita bahas dengan kompetitornya. Nah, 9800 X3D ini apakah bisa mengalahkan di gaming ya, itu 14700 series dan yang sekarang tuh terbaru apa? Core Ultra. Core Ultra 5 579 200 ya 200 series 245, 265, 285. Nah, itu ngalahin itu semua di game. Wah, itu aja Core Ultra bahkan tidak bisa melampaui generasi sebelumnya si Intel. Oh gitu? Iya, gamingnya hancur Pak, berantakan itu. Saya udah lama nggak nonton itu benar-benar. Jadi ya untuk sekarang Intel di CPU gaming bener-bener kewalahan, nggak ada lawan, nggak bisa melawan X3D. Oke, itu. Nah, itu aja di Gen 14 Intel pun belum bisa mengalahkan 78X3D. 7800 X3D. Yang di Zen 4. Nah, sedangkan si 9800 X3D itu jauh lebih kenceng dari 7800 X3D. Oke. Jadi udah bisa kebayang. Dia udah di atas puncak gitu. Udah jadi apex predator dia. Iya, gitu. Itu kalau teman-teman lihat di review-review luar itu kalau grafik chartnya itu jauh banget ya ninggalin ya. Udah jauh lah.
Makanya harganya digoreng karena nggak ada lawan. Berapa sih harganya 9800 X3 ini? Sempat nyentuh 9,5 dulu juta. waktu awal-awal rilis, tapi sekarang kayaknya udah turun di bawah 9 juta kali ya beberapa toko. Tapi sebenarnya itu MSRP-nya harusnya sih nggak segitu, kayak harusnya di 7 jutaan apa 6 juta gitu deh. Emang masih digoreng, demand-nya tinggi tapi stoknya sedikit. Harganya masih segituan ya? Betul, ya karena memang tidak ada alternatif ya. Nggak ada CPU yang bisa menawarkan gaming sekencang itu. Mau gimana lagi dong? Iya. Nah, Dil, dengan munculnya 9000 ini selama udah rilis berapa bulan ya? Hampir 3 bulan ya? Itu ada penurunan harga nggak di 7000 series? Oh, jelas. Jelas. Kalau yang gua amatin sih penurunan harganya tuh sering terjadi di seri 75F ya, 7500F. 75F ya? Itu kalau nggak sampai 2 jutaan ya? Iya. 2,1, 2,2 ya? Udah nyentuh segitu kayaknya sih. Itu kenceng sih sebenarnya 7000. Oh, itu killer banget, killer deal banget itu. Iya, iya. Lo di harga segitu dapat CPU ya generasi masih baru lah, masih fresh ya kan, Zen 4, soket AM5, bisa pasang DDR5, bisa pakai SSD Gen 5 juga. Dengan harga segitu. Mobonya tandemnya pakai B650 ya? Iya, ya, yang murah-murah banyak kok. Banyak ya? Banyak. Oke, terus terakhir nih Dil. Terakhir. Ini gimana nih? GPU-nya Radeon ini. Ini mohon maaf ya. Ada kabar apa ya? Mohon maaf ya. Ini gue pernah bikin satu video tentang kondisi Radeon saat ini. Ya, menurut gue sudah dianaktirikan sekali. Ini kan terakhir 7900 XTX kan? Enggak, terakhir yang rilis ya. Yang rilis itu terakhir 78 XT. Oh, masih generasi 7000. Masih 7000. Tapi paling kenceng ya XTX. Itu belum ada gaung-gaungnya nih, teaser-teasernya nih. Katanya RDNA 4 akan rilis. Cuman, ya kalau kita bilang ya kondisi GPU Radeon saat ini sih sangat tidak jelas arahnya kemana. Jadi katanya si Vice President apa siapa gitu. Jadi dia ngomong, Radeon generasi selanjutnya, si RX 8000 atau RDNA 4 ini, dia nggak akan main lagi di seri flagship. Oh gitu? Iya, jadi tidak ada GPU penerus 7900 XTX. Oh, ini balik ke zaman dulu ya? Iya, balik ke eranya RX 400 sama 500 series. Ya, dulu kan setelah Radeon Fury X itu. Oh iya, 2013, Fury. 2014. R9290X, terus ada R Fury X. Oh gitu kan. iya. Itu tiba-tiba tuh AMD nggak ngeluarin penerusnya ya? Iya, malah ngeluarin RX 480 dan RX 470 doang tuh. Habis itu ngeluarin RX 580 dan 570 gitu kan. Baru di generasi berikutnya yang Vega 64 itu kan. Ya, betul. Itu baru balik lagi. Jadi sekitar 2 tahun itu dia hiatus di high end ya. Iya, hiatus 5000 mid end lagi. Iya, mid end lagi ya. Nah, ya, itu sih sebenarnya itu yang bikin orang jadi nggak loyal sama Radeon. Oke. Ketika strategi dari brandnya sendiri juga ya nggak jelas gitu. Orang udah spending nih, gue pakai Vega 64. Hoping bakal ada penerusnya di generasi selanjutnya. Ternyata tidak ada. Padahal sayang ya, soalnya FSR-nya tuh pengembangannya udah bagus ya. Oh, tidak. Kalah sekarang. Kalah sama XeSS. Itu yang gue bingung nih. Sekarang Radeon. XeSS frame generation kan? Yang terbaru. Iya, tapi itu belum keluar. Nggak, kita ngomongin XeSS di upscaling aja. Itu jauh lebih bagus XeSS. Iya. Tanpa perlu pakai Intel Arc ya. Pakai GPU Radeon jalanin XeSS, itu lebih bagus dibandingkan Radeon pakai FSR. Iya. Oh gitu. Itu true loh, cobain aja. XeSS 1.3. Iya. Itu jauh lebih bagus kualitas upscalingnya. FSR 3 itu sudah ada AI-nya belum? Belum. Itu kelemahannya di Radeon, tidak mengimplementasikan AI. Untuk Jadi FSR-nya ya, amburadul kualitas Okay. image-nya. Jadi kalau gue bilang nih Radeon udah gimana ya posisinya ya? Dia ray tracing aja RDNA 3 masih kalah sama RTX series. Nggak mau berbenah tuh. FSR-nya juga sekarang kalah. Dari Intel pemain baru nih, XeSS. Terus sekarang apa yang mau dijual coba GPU-nya? Dia AI aja masih banyak incompatible. Iya. Stable Diffusion running masih RTX. Ini ya gacha gitu ya. Gitulah berarti nasib Radeon. Kesimpulannya masih seperti yang dulu-dulu. Ya, begini-gini aja. Ryzen-nya menggebu-gebu. Iya, betul. Radeon-nya kadang kita hype wah gitu ya. Iya. Harapan kita udah tinggi-tinggi terus ya gitu lagi. Iya, gitu lagi. Tapi setidaknya Ryzen-nya konsisten. Iya. Konsisten ya untuk Ryzen-nya ya. Padahal dulu Radeon kan dibeli ya sama AMD, diakuisisi kan. Iya. Malah sekarang dia yang ditenggelemin. Aduh, lucu Ya, itu banget. zaman-zamannya HD 4850 dan 4870 tuh pas dibeli itu ya. Iya, betul.
Enggak, 3850. Oh, 3850 lebih jadul. Ya, lebih jadul lagi tahun 2006 2007 lah saya ingat itu. Anjir. Oke, Dil. Singkat aja mungkin. Oke. Nggak akan lama-lama podcast kita. Saya sendiri jadi agak update dikit. Oh ini, update BIOS dikit ya. Update BIOS. Update firmware. Iya, AGESA terbaru. Ya. Update AGESA. Untuk mengobati rindu saya dengan dunia hardware PC desktop gitu ya, dan mudah-mudahan teman-teman yang kangen sama channel 11 hardware bisa ini ya, bisa terhibur ya, walaupun sedikit nih ya. Mudah-mudahan kami channel 11 hardware bisa upload lagi nih. Upload di channel sebelah. Channel korporat sebelah. Korporat sebelah. Ada Mas Bumi di situ. Oke. Deal, thank you banget. Sip. Udah datang. Oke. Diminum dulu dong. Udah tadi. Minum lagi ya, seremonial. Ini studio saya di bagian ruang tamu, jadi deket dengan bagian depan, jadi iya, biasalah ya. Rame gitu, banyak kearifan lokal lewat. Kearifan lokal, ya. Apa-apa. Oke, Deal. Thank you banget ya. Terima kasih udah datang ke channel 11 Hardware. Teman-teman, sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya. Ini mantap, dadah.